Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah mengklik video ini. Alhamdulillah kita akan ngebahas atau ngelanjutin lagi pembahasan yang sudah kita bahas di video sebelumnya, yaitu tentang frequently asked question atau pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman mahasiswa baru atau calon mahasiswa atau calon pendaftar yang akan melanjutkan pendidikannya di King Abdulaziz University Saudi Arabia. Nah, video yang sebelumnya itu kita ngebahas masalah pasca sarjana. Nah, sekarang kita coba membahas masalah di undergraduate atau sarjana atau bahkan diploma. Karena di KU ada diploma dan ada sarjana. Oke, kita kali ini akan ngebahas masalah sarjana dan diploma. Nah, untuk sebenarnya beberapa pertanyaan hampir serupa ya jawabannya dengan pasca sarjana ya. Cuman ada beberapa pertanyaan yang memang harus lebih detail lagi. Oke, kita langsung bahas aja ya. Mudah-mudahan jawaban dari saya bisa mengcover pertanyaan-pertanyaan ini. Apabila pertanyaan ini belum mengcover apa yang mau teman-teman tanyakan, silakan hubungi kami di kolom komentar atau di channel media sosial saya. Oke, yang pertama, kapan dibuka pendaftarannya? Nah, ini biasanya sama seperti dengan di pasca sarjana ya. Jadi teman-teman rajin-rajin untuk mengecek webnya. Apabila formulir aplikasi pendaftaran itu masih dibuka, berarti tandanya masih bisa daftar. Tapi kalau sudah ditutup, berarti tidak bisa daftar lagi. Biasanya pendaftaran itu akan dibuka di sekitar akhir tahun menjelang awal tahun. Jadi mungkin sekitar November sampai ke Januari itu pendaftaran dibuka. Biasanya ya. Nah, teman-teman lebih jelasnya, coba kita ke tempat yang dituju aja nih, yang benar-benar valid dari King Abdulaziz University. Oke, ini teman-teman bisa cek coba kita buka dari awal ya. Kita coba ke ku.edu.sa. Nah, nanti di web sini sama kayak di pasca sarjana ya. Ini, nah teman-teman kalau misalnya lulusan pondok pesantren mungkin sudah terbiasa dengan bahasa Arab, tapi kalau yang lulusan SMA biasa atau yang masih belum bisa bahasa Arab, jangan khawatir, translate aja ke bahasa Inggris. Ini di halaman bawah ya. Halaman bawah ada Scholarship Portal for International Students. Kita coba pilih itu. Nah, kemudian kita coba ke bagian bawah, ada diploma, ada undergraduate. Nah, kalau misalnya ini sebenarnya sama aja sih pendaftarannya. Ini cuman saya coba contohkan di undergraduate ya. Apply. Nah, di sini ada alamatnya out.admission.ku.edu.sa. Nah, kita akan coba create account. Oke, sepertinya tidak bisa, ini error. Atau kalau misalnya login, error. Nah, ini mungkin menandakan bahwa pendaftarannya sekali lagi ditutup. Oke, berarti nanti kita coba sering-sering teman-teman main ke web ini aja ya. Kita lihat kalau misalnya bisa bikin akun baru di aplikasi, silakan bikin. Berarti tandanya itu bisa mendaftar ke beasiswa atau ke kampus. Oke, yang kedua, beasiswanya termasuk apa aja? Ini hampir sama dengan yang di pasca sarjana. Tidak hampir sama, tapi komponen-komponennya sama, cuman nominalnya yang beda. Kalau untuk pasca sarjana itu lebih tinggi karena dia sudah pasca sarjana ya, udah gitu. Nah, ini benefit-benefitnya yang mungkin bisa kita dapatkan ketika kita menjadi penerima beasiswa di program undergraduate atau Mahat Lugo atau diploma. Yang pertama ada student enjoy all benefit. Oke, kita dapat menikmati seluruh fasilitas. Kemudian subsidi makanan. Nah, kita yang kemarin saya jelaskan di video pasca sarjana. Jadi teman-teman coba tonton dulu video
sebelumnya yang bagian pertama mungkin ada gambarannya. Ini kalau over subsidized meal itu artinya ketika kita kan makan 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Nah, sebenarnya kita bayarnya lumayan mahal ya. Mungkin sekitar 10-15 rial per sekali makan kalau di luar. Nah, kalau di dalam karena ini area kampus, jadi kita dapat subsidi dari kampus. Subsidinya berupa potongan harga. Jadinya makan pagi itu cukup 3 rial, makan siang saat ini sih belum ada ya. Mungkin nanti tahun ajaran baru dibuka lagi makan siang. Itu kalau dulu tuh sekitar 7 rial. Kalau makan malam itu 5 rial. Oke. Jadi cukup murah dan menunya itu beragam, banyak dapatnya. Ada dapat nasi, dapat lauk, ayam atau ikan atau yang lainnya. Kemudian ada dapat minuman air putih, ada minuman jus, kemudian ada buah, ada salad. Itu kalau malam yang biasa kami dapatkan. Oke. Kemudian selain makanan yang disubsidi, kita juga dapat two-way ticket for student. Nah, jadi setiap semester atau setiap tahun ajaran baru, nah kita akan dapat tiket pesawat pulang pergi dari kota asal kita, misalnya di Surabaya. Nah, kita akan ke Jakarta, kemudian kita akan ke Jeddah. Nah, itu dikasih dari kampus. Bukan sekali jalan doang, tapi 2 kali jalan. Alhamdulillah, jadi bisa tetap bersilaturahmi dengan keluarga setiap tahunnya. Monthly stipend. Oke, mungkin saya coba buka presentasi ini biar lebih jelas ya. Nah, monthly stipend ini uang saku per bulan. Ini dapatnya sekitar 840 sampai 1000 rial per bulan ya. Itu kalau dikalkulasikan ke rupiah sekitar 3.300.000 sampai 4 juta. Nah, tadi uang tiket keberangkatan. Jadi ketika teman-teman datang ke sini, nanti akan dapat uang tiket pesawat keberangkatan. Jadi di reimburse uangnya. Kemudian uang kedatangan ini dapat sekitar 1.700 2 bulan uang saku. Kemudian pelayanan kesehatan di rumah sakit kampus juga dapat. Kalau teman-teman jangan sampai sakit di sini. Nah, itu kalau misalnya sampai sakit, teman-teman nggak usah khawatir karena ada rumah sakit kampus yang 24 jam sedia. Kemudian ada asrama mahasiswa. Asrama mahasiswanya seperti ini. Ini asrama mahasiswa single. Asrama mahasiswa tidak ada bedanya antara mahasiswa pasca sarjana ataupun mahasiswa sarjana. Jadi semuanya sama. Bahkan satu flat itu bisa berisi beragam. Ada yang berisi Mahatlugo, ada yang berisi sarjana, ada yang berisi pasca sarjana. Jadi nggak usah nanya kalau gimana kamarnya, beda nggak ya? Sama aja. Kemudian ada subsidi makan 3 kali sehari tadi ya, saya udah ceritakan. Kemudian hadiah 1.000 rial untuk mahasiswa berprestasi. Nah, jadi setiap semester itu ada pemilihan mahasiswa berprestasi. Nah, nanti akan dapat 1.000 rial tambahan dari uang saku per bulannya. Jadi uang saku per bulan itu sekitar 840 ditambah 1.000, jadi 1.800. Lumayan kan. Nah, kemudian ada fasilitas umroh, perjalanan wisata ke akuarium, museum, pantai, dan lain-lain. Ini untuk mahasiswa Mahatlugo dan undergraduate ya, ada fasilitasnya. Dan tiket pesawat pulang pergi setahun sekali yang tadi saya bilang. Kayak itu. Nah, apa saja persyaratannya? Nah, kita kan tadi dapat ya, alhamdulillah beasiswa yang kita dapatkan banyak nih, berlimpah. Tapi ada persyaratannya mau kita dapetin. Nah, persyaratannya itu nggak terlalu sulit juga teman-teman. Ternyata persyaratannya itu nggak sulit, tapi ya butuh teliti. Kita butuh keteladenan. Hidung saya gatel banget. Oke, lanjut. Nah, ini ada external scholarship. Nah, ini persyaratannya ini bisa teman-teman lihat di website ini, outadmission.ku.edu.sa. Ini gimana cara aksesnya? Boleh teman-teman langsung catat aja, atau kalau nggak mau nyatet langsung di tadi ya, ketika kita sudah menuju website KU,
kemudian tadi ada yang bagian bawah, bagian kanan. Nah, nanti akan muncul pilihan beasiswa apa yang mau dipilih. Nah, itu ada undergraduate, ada pasca sarjana. Nah, ini kita pilih apply now. Nah, apply now ini akan muncul nih persyaratan beasiswanya. Oke, persyaratan beasiswa untuk undergraduate atau sarjana adalah seperti ini. The student must be good conduct and behavior. Ya, ini insya Allah bisa kita lewati. Student must pledge to obey the rules, insya Allah juga bisa. Medically fit juga bisa. Must hold higher secondary school certificate. Nah, ini harus ada harus ada ijazah SMA. Ini kita lampirkan nanti. Kemudian must be committed to full time study, harus full time study, jadi nggak bisa sambil kerja ya. Nah, should not exceed 3 years from the date receiving higher school. Nah, jadi ketika kita lulus, kita dapat ijazah. Nah, itu mendaftarnya itu tidak boleh lebih dari 3 tahun. Jadi misalnya kita lulus nih tahun 2022. Nah, kita batas pendaftaran paling akhir kalau kita mau daftar di KU itu sampai 2022, 2023, 2024, 2025. Nah, 2026 kita nggak bisa lagi daftar karena sudah lewat dari 3 tahun. Nah, makanya kalau teman-teman sudah niat yang kuat untuk mendaftar kuliah di KU, itu sebaiknya dalam waktu 3 tahun itu, jangan sampai lewat ya. Kemudian the age for undergraduate should not be less than 17 and more than 25. Nah, jadi untuk usia ada rentangnya nih. Rentan usianya itu tidak boleh di bawah 17 tahun dan tidak boleh lebih dari 25 tahun. Jadi kalau teman-teman usianya 16 tahun, tahan dulu sampai tahun depan. Nah, kalau misalnya teman-teman usianya 24 tahun, harus itu tahun itu dulu mendaftar. Jangan ditunda sampai tahun berikutnya. Ketika teman-teman menunda tahun berikutnya 25, 26, itu sudah tidak bisa mendaftar lagi. Students should not be dismissed from any one of the university. Nah, ini tidak boleh. Ini khusus di Saudi Arabia aja ya. Jadi kalau kita daftar di Saudi Arabia, nah kita daftar di beberapa universitas. Nah, ternyata ada satu universitas yang menolak kita. Nah, ini tidak bisa nih daftarin lagi. The student must not receive scholarship from other universities in the kingdom. Nah, tadi kasusnya ditolak. Nah, ini kasusnya diterima. Jadi kita daftar di Qasim University, daftar di Universitas Islam Madinah, daftar di King Abdul Aziz University. Nah, kita diterima ketiga-tiganya. Nah, kita nggak boleh dapetin tiga-tiganya. Kita harus pilih salah satu. Female student must be accompanied male. Nah, ini sudah tidak berlaku lagi untuk saat ini. Jadi female student bisa mendaftar sendiri. Daftarnya itu caranya ada di bagian pendaftarannya. Nah, ini tapi disayang sekali ya. Untuk pengumumannya sih masih pengumuman di seluruh Saudi ya. Pengumuman di seluruh Saudi bahwasanya mahasiswa perempuan atau mahasiswa perempuan itu boleh mendaftar tanpa didampingi mahram. Tapi khusus di King Abdul Aziz University sayang sekali masih belum bisa. Jadi di mahram ini kita ada keterangannya nih di aplikasinya. Jadi belum bisa untuk King Abdul Aziz University, walaupun secara general kerajaan Arab Saudi sudah bisa menerimanya. Kita tunggu saja, mungkin setahun atau 2 tahun lagi sudah dibuka, atau mungkin pendaftaran berikutnya sudah bisa tanpa pendamping. Oke. Good common written spoken Arabic is precondition for joining Bachelor of Arts programs. Oke. Nah, ini benar karena bahasa pengantar S1 itu adalah sebagian besar adalah bahasa Arab. Jadi teman-teman harus bisa dulu bahasa Arab. Tapi jangan khawatir kalau teman-teman mendaftar program S1 tapi teman-teman tidak bisa bahasa Arab, jangan khawatir. Kita bisa mendaftar di program bahasa dulu. Bukan bisa tapi memang biasanya seperti itu sih. Biasanya kita daftar program bahasa, kemudian nanti lanjut lagi ke program sarjana. Jadi nggak usah takut kalau misalnya belum bisa bahasa Arab, karena nanti akan ada
program bahasa selama 2 tahun. 2 tahun itu bahasa Arab nanti. Langsung diajari oleh dosen-dosen native speaker. Ya iyalah, di sini di Arab Saudi masa dosennya dari Inggris. Oke. Kemudian dokumen apa saja yang harus disiapkan? Nah, dokumen apa saja nih banyak ya. Ini saya coba rangkum. Ada beberapa. Ini dokumen yang harus disiapkan itu paspor masih aktif, kemudian pas foto ini tidak disebutkan ukurannya berapa, jadi ya sebutkan aja yang berikan yang normal aja sekitar 3x4. Kemudian ijazah dan transkrip nilai yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan penerjemah tersumpah. Nah, kemudian surat rekomendasi dari guru pembimbing atau mudir pondok pesantren atau kepala sekolah boleh. Kemudian sertifikat kemampuan bahasa Inggris ini tidak diperlukan, ini hanya opsional atau pilihan. Surat keterangan sehat dan biodata diri. Oke. Itu saja dokumen yang harus disiapkan. Tidak selalu sulit kan, tapi ya butuh ketelitian. Gimana cara daftarnya? Oke, cara daftarnya mudah sekali. Tadi kita langsung ke admission ini yang tadi halaman external scholarship. Kemudian di create account, nanti akan ada aplikasi-aplikasi yang harus kita buat, dan ini juga bisa dijadikan pedoman dcafl.ku.edu.sa. Ini untuk diplomasi. Nanti akan ada keterangannya, sama aja pendaftaran semuanya di satu tempat, pendaftaran di sini semua. Nanti tunggu aja, ini karena belum buka pendaftarannya, jadi kita belum bisa tunjukkan. Insya Allah di video berikutnya kita coba tunjukkan bagaimana cara pendaftarannya. Jurusan apa saja yang ada untuk mahasiswa internasional? Oke, untuk jurusan kita bisa lihat tadi di halaman yang mana ya? Ini dia. Nah, halaman ini bisa, mungkin ini saya coba hapus dulu semuanya ya, biar kita sama-sama tahu cara mengakses webnya itu. Nah, ini di halaman utama webnya. Kemudian kita ke bagian bawah, scholarship portal for international students. Kemudian kita pilih di undergraduate. Nah, di undergraduate ini adalah list program studi yang bisa kita pilih untuk mendaftar sebagai mahasiswa beasiswa. Nah, ini bisa teman-teman cek aja, banyak sekali jurusannya, masya Allah, tabarakallah. Jadi teman-teman gak usah takut. Tapi ada satu hal yang gak bisa kita daftar, yaitu program-program di jurusan kesehatan. Itu tidak bisa kita daftar sebagai salah satu penerima beasiswanya, karena program-program di jurusan kesehatan itu khusus untuk internal Saudi. Yang ketujuh, apakah bisa menggunakan ijazah pondok pesantren? Sangat bisa, tidak masalah. Yang kedelapan, berkas apa saja yang perlu diterjemahkan? Tadi apa saja? Ada ijazah dan ada transkrip nilai. Ijazahnya diterjemahkan ke bahasa Arab, kemudian transkrip nilainya juga diterjemahkan ke bahasa Arab. Untuk sampai pendaftaran, teman-teman tidak perlu melegalisir sampai ke Kemenkumham, sampai ke Kemenlu atau Kementerian Pendidikan, tidak perlu, sampai diterjemahkan saja gitu. Tapi kalau ijazahnya atau transkrip nilainya sudah 2 bahasa, ya tidak perlu diterjemahkan lagi. Dimana bisa mendapatkan rekomendasi atau takziah? Nah, ini rekomendasi tadi sebaiknya dari kepala sekolah atau mudir atau kepala yayasan. 10. Jika ijazah pondok belum terakreditasi, apakah bisa daftar KU? Bisa juga. Tidak perlu takut untuk mendaftar, karena daftar di KU ini kita tidak dipungut biaya sepeser pun, gratis daftarnya, dan ya kita bisa daftar kapan aja yang di waktu yang kita siap. Apakah jika belum hafal Quran bisa masuk jurusan syariah? Bisa, tidak masalah, tapi sebaiknya hafal Quran lebih baik, karena jurusan syariah nanti akan ada satu mata kuliah yaitu tentang hafalan Quran. Nah, di mata kuliah itu ujiannya ya hafalan. Dan kalau untuk pelajarannya dan metode-metode hafalannya saya kurang tahu.
Nanti bisa teman-teman tanyakan di IG-nya PPMI Jeddah atau ke teman-teman mahasiswa yang sudah kuliah di jurusan syariah. Bagaimana jika ingin kuliah di KU tapi tidak bisa berbahasa Arab? Tidak masalah, karena pada dasarnya ketika kita mendaftar kuliah sarjana itu akan dialihkan ke diploma dulu. Atau mungkin dari awalnya itu langsung daftar diploma aja. Daftar diploma itu 2 tahun. Nah, itu 2 tahun akan belajar satu kitab, namanya kitab Baina Yadaik. Nah, di kitab itu kita akan belajar bahasa Arab melalui cara-cara yang menarik ya menurut saya, karena itu tentang langsung conversation gitu. Nah, di 2 tahun itu langsung diajari oleh dosen Arabnya langsung. Jadi ketika lulus dari 2 tahun itu diharapkan teman-teman mahasiswa sudah bisa berbahasa Arab. Jadi tidak perlu takut lagi untuk mendaftar kalau misalnya tidak bisa bahasa Arab. Walaupun di S1 pelajarannya itu adalah bahasa Arab. Bukan, maksud saya bahasa pengantarnya adalah bahasa Arab. Yang ke-13, apakah jika sudah pernah mendaftar bisa mendaftar lagi? Oke, mungkin kasusnya pernah mendaftar tahun 2020 contoh. Nah, pada saat itu kita ditolak sebagai salah satu penerimanya. Dan kita masih punya waktu nih. Kan tadi kan ijazah SMA sampai 3 tahun kan. Nah, ya udah kita daftar aja lagi, tidak masalah. Masih bisa kok. Bahkan ada kasus real, kasus nyatanya ada salah satu di antara kami yang pernah ditolak oleh kampus, tapi ketika mendaftar lagi diterima. Subhanallah. Makanya daftar aja nggak apa-apa. Oke. Nah, itu saja mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sering ditujukan ke kami oleh para calon pendaftar di jurusan di jenjang sarjana. Pertanyaan ini bisa teman-teman akses juga secara tekstual di webnya ppmijeddah.or.id. Ditanya jawab PPMI Jeddah di sini di halaman bagian atasnya, di banner atas itu ada lengkap mahat lugo, sarjana sampai ke pasca sarjana. Tapi kalau mau versi videonya ya di video saya. Oke, sekian dari saya. Semoga bisa menjawab semua pertanyaan yang ada di pikiran teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan yang terlewat yang tidak ada di dalam list di ppmijeddah.or.id ini ataupun di video saya, bisa teman-teman tanyakan langsung di kolom komentar. Insya Allah nanti akan kami jawab. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa kalau misalnya suka silakan di subscribe dan di like. Kalau tidak suka silakan di dislike. Terima kasih. Bye bye.